Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Abu Salman Al-Fatih. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi belajar tahsin Al-Qur'annya. Alhamdulillah untuk kali ini kita belajar tahsin Al-Qur'an masih di surah Al-A'la ya. Insyaallah melanjutkannya kemarin. Kemarin baru sampai ayat 8. Sekarang kita lanjutkan ke ayat yang ke-9-nya ya. InsyaAllah. Baik, akan saya bacakan dan insyaallah saya jelaskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir in nafa'atiz dzikra ya, fadzakar bertasydid tekan saja dan biarkan suaranya terputus ya. Fadzakir ra sukun sebelumnya huruf berharokat kasrah, maka ra-nya harus terdengar tipis ya. Fadzakir ya, jangan fadzakir, bukan ya, tipiskan. In nun bertasydid ya. Nun bertasydid tahan sekitar 2 harokat. Cara menghitungnya setelah melafalkan in ya, setelah itu baru ditahan 2 harokat. Inna fa'atiz tiz za bertasydid tekan saja dan biarkan mengalir suaranya dan jangan sampai terputus ya, dan jangan disambar, jangan terburu-buru ya. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Zik kaf sukun, alirkan anginnya, jangan lupa ya. Zik seperti ya. Fathah berdiri, baca 2 harokat saja cukup, 1 ayun. Sayal za bertasydid tekan dan alirkan suaranya ya. Makhrajnya di ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas ya, dan biarkan mengalir, jangan sampai terputus suaranya. Sayadzak, nah baru kalau kaf bertasydid dia tekan dan putuskan suaranya ya. Sayadzakaru may, nah nun mati bertemu huruf ya idgham bil gunnah. Saya ingatkan lagi, yang namanya gunnah berarti mengalir suaranya ke hidung ya. Jangan mayyah, bukan may, tapi may. Nah, bedakan ya antara may suara di al-jauh, kalau itu harus ditaikan ke hidung jadi may. Nah, seperti itu ya. Harus melintas ke hidung suaranya. Mayyah sukun, alirkan saja ya. Sya mantabi'i dibaca 2 harokat cukup, 1 ayun saja ya. Walaupun di akhir ayat jangan sampai kepanjangan, cukup 2 harokat saja. Wayatajan nun bertasydid tahan 2 harokat. Cara menghitungnya setelah atau cara mengukurnya ya, cara mengukur harokatnya setelah melafalkan huruf jan. Wayatajannabuhal, lam sukun seperti biasa ditekan sedikit sekali dan jangan disampar, jangan ditahan dan jangan terputus suaranya. Begitu juga dengan huruf sya bersukun ya, biarkan saja mengalir, jangan sampai terputus suaranya sampai melafalkan huruf qa ya. Qa dibaca 2 harokat atau tabi'i ya kalau berhenti di sana. Kalau di sini walaupun mau disambung boleh-boleh saja ya. Ashqal ladzi seperti itu ya. Kalau berhenti di sini cukup dibaca 2 harokat saja. Al lam bertasydid tekan saja dan jangan disambar. Juga jangan ditahan dan jangan terputus suaranya sampai melafalkan huruf za ya. Alladzi kasrah ketemu yang mati dibaca 2 harokat, matobi'inya cukup diayun saja.
Yaus. Nah, menggabungkan huruf tipis dengan huruf tebal. Hati-hati, biasanya huruf tipis suka terbawa tebal. Jangan ya. Jangan sampai yaus, jangan. Tapi ya-nya harus kedengar tipisnya. Yaus. Nah, baru soundnya tebal. Dan biarkan mengalir. Dan jangan terputus tentunya suaranya ya. Yausulan, nun bertasdid seperti biasa ditahan 2 harokat. Fathah ketemu alif mad tabi'i dibaca 2 harokat. Cukup ayunkan saja dulu. Wal, lam sukun biasa tekan sedikit, jangan disambar, jangan ditahan, dan jangan terputus suaranya ya. Kub, ba sukun, maka harus dipantulkan karena ba ini bagian dari huruf qalqalah yang ketika mati harus dipantulkan, tapi sedikit saja ya, karena di tengah-tengah bacaan. Fathah berdiri matabi cukup dibaca 2 harokat ya, cukup 1 ayun saja, diayun saja dulu. Sum, mim bertasdid sama gunnah dengan nun bertasdid tadi ya, ditahan 2 harokat. Cara mengukurnya setelah melafalkan sum baru ditahan 2 harokat. La sama yamu juga sama matobi ya, fathah ketemu alif, domah ketemu waw mati, sama-sama matobi yang harus dibaca 2 harokat, cukup diayun saja dulu. La yamutu fiha wa la yahya. Fiha sama-sama matobi, la matobi, yah ha sukun, alirkan saja, tekan sedikit sekali, alirkan dan jangan terputus suaranya sampai menyebutkan huruf ya ya. Ya juga matobi yang dibaca 2 harokat, cukup 1 ayun saja ya. Ya jangan ya. Ha ini yang makhrajnya di tengah tenggorokan ya, seperti itu. Qad, dal sukun, dal bagian dari huruf qalqalah yang ketika sukun harus dipantulkan ya. Qad af, fa bagian huruf rokhawah yang mengalir suaranya, maka ketika disukunkan biarkan saja mengalir ya. Jangan sampai terputus suaranya. Jangan qad aflaha, tidak aflaha seperti itu ya. Aflaha man, lihat ikhfa lagi ya. Di kemarin kita di ayat sebelumnya ada ketemu ikhfa. Saya ingatkan kembali, rumus ikhfa itu disamarkan suaranya dan ditahan sekitar 2 harokat. Ketika suara disamarkan dan ditahan itu siap-siap lidah kita di posisi huruf ta ya, huruf ta, tapi jangan terlalu ditekan. Ujung lidah menyentuh pangkal lidah di atas, di situ disimpan dan jangan terlalu ditekan ya. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Mantazakka ya. Zak ketika kaf bertasdid tekan saja, putuskan suaranya, baru melafalkan huruf ka ya. Tazakka. Nah, seperti itu. Ka-nya dibaca 2 harokat ya, karena matobi. Cukup 1 ayun saja. Wa zakaros, sin sukun ya, biarkan mengalir dan jangan terputus suaranya. Wa dzakarsmahu. Nah, kalau ba bertasdid tekan dan putuskan suaranya ya. Jangan sampai rob, jangan, putuskan saja. Rabbihi. Nah, kasrah berdiri, masilah qasirah itu mulhaq atau setara dengan matobi, cukup 2 harokat, 1 ayun saja, ayunkan saja dulu. Fasalla, so ya, jangan bukan so ya, sama dengan sin makhrajnya tapi lidahnya diangkat ke langit-langit jadi terdengar tebal. Fasalla, lam bertasdid tekan saja dan biarkan dia mengalir, jangan terputus suaranya. Fasalla, la matabihi 2 harokat, cukup 1 ayun saja. Bal, la sukun seperti biasa, jangan disambar, jangan ditahan dan jangan terputus suaranya.
tu. Nah, kalau hamzah yang mati atau sukun, maka dia harus terputus suaranya. Hentakan saja, tu siru, ya segitu. Ditekan dan putuskan suaranya. Kalau untuk hamzah, karena hamzah ini bagian dari huruf syiddah, ya. Siru, toma ketemu wawu mati, diayun saja matabihinya cukup satu ayun. Saya ingatkan kembali, huruf qa itu ditekuk lidahnya, dicondongkan sehingga yang menyentuh langit-langitnya itu adalah punggung lidah, sehingga terdengar cadel, ya, agak cadel seperti itu. Siru seperti itu. Nal lam sukun seperti biasa, jangan disambar, jangan ditahan, dan jangan sampai terputus suaranya sampai melafalkan huruf berikutnya, ya. Haya, ha, ya, seperti biasa, ha jangan ketukar sama huruf ha, ya. Kalau ha itu pangkal tenggorokan, kalau ha tengah tenggorokan. Haya, fathah berdiri tinggal ayun saja. Tad, dal bertasydid, tekan saja dan putuskan suaranya, tapi jangan disambar juga, ya. Jangan sampai hayatad dunya, tidak, ya. Harus tenang, ya. Jangan ditahan, jangan disambar, ya. Kalau ini diputuskan suaranya. Dun, nun sukun biasa ini juga sama, jangan ditahan. Karena walaupun menghadapi huruf ya, karena dalam satu kata idgham bi gunnah ini tidak berlaku, ya. Jadi dibacanya diidharkan supaya disebut idhar mutlak, kan, ya, seperti itu. Jangan ditahan, cukup dengan bacaan seperti biasanya, bacaan tawassut nun mati, ya, seperti itu. Bal tu'thirunal hayatad dunya, nah, seperti itu, ya. Wal lam sukun, tekan sedikit, jangan sampai disambar, jangan sampai ditahan, dan jangan sampai putus suaranya sehingga sampai melafalkan huruf a, ya. A ayun saja fathah berdirinya, akhiratu khairu. Nah, kalau ini harus ditahan, ya, tanwin menghadapi huruf wawu idgham bi gunnah, dan alirkan suaranya ke hidung, ya. Jangan khairu, bukan khairu. Nah, agak didengungkan ke hidung, ya, digunakan. Wa ab, ba sukun, ba bagian dari huruf qalqalah yang ketika sukun harus dipantulkan. Wa abqa, qa matabihi dua harokatnya cukup diayun saja dulu, ya. In nun bertasydid ditahan dua harokat, hitungan dua harokatnya setelah melafalkan in, ya. Inna hadza, ha sama za sama-sama matabihi yang dibaca dua harokat, ayun saja dulu, ya, cukup satu ayun, maksudnya supaya tidak kepanjangan, ya. Lafils, nah, fi huruf tipis, shad huruf tebal, ya. Hati-hati jangan sampai terlalu tebal fi, yang jangan lafils fals gitu, ya. Lafi fils seperti itu. Lafils suhufil, la mati biasa, tekan sedikit sekali, jangan sampai disambar, jangan sampai ditahan, dan jangan terputus suaranya. Doma ketemu wawu mati biasa dibaca dua harokat, jangan kepanjangan, dan pokoknya maksudnya di ayun itu supaya tidak kepanjangan, ya. La fil suhufil ula, nah, seperti itu. La juga sama dibaca dua harokat, ya. Suhufi, ba sukun, ba bagian dari huruf qalqalah yang harus dipantulkan ketika sukunnya. Ro juga sama, tinggal ayun saja, ya, seperti yang tadi. Ula sama, ro juga dibaca dua harokat, fathah berdiri, cukup ayun saja. Hi juga demikian, dibaca dua harokat, cukup satu ayun saja. Ibrahim wa Musa, Musa masa sama-sama dibaca dua harokat, ya, cukup satu ayun saja.
Demikian pelajaran tahsin kita di surah Al-A'la, mulai dari ayat 9 sampai ayat 19 atau ayat terakhir ini. Seperti biasa akan saya bacakan tanpa penjelasan. Mudah-mudahan para sahabat semua bisa baca bareng-bareng dengan saya, ya. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan ya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Demikian untuk pelajaran tahsin kita kali ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membaca ayat suci Al-Qur'an ini dengan baik dan benar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.